Dan biasanya korban itu diserang itu bukan secara IQ, tapi emosional. Korbannya itu mulai dari profesor, ada TNI, polisi. Itu backgroundnya luar biasa. Karena apa? Nilai investasinya nggak kecil. Kalau yang dalam pengawasan OJK aja masih meresahkan, gimana yang nggak pakai apa-apa, nggak ada legalitas dan lain-lain. Betul. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Indah Andara, host cantik yang kali ini akan memandu Ngolabs, ngobrol legal, bisnis dan juga investasi. Tentunya saya sudah ditemani oleh lawyers yang memang beliau ini menangani bisnis, investasi dan juga corporate fraud juga, begitu ya. Langsung saja kita kenalan dengan Mas Bimo Prasetyo. Assalamualaikum Mas Bimo. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah. Gimana Kemarin Mbak? fotonya aku lihat habis dari luar negeri. Ya. Oleh-oleh salju sekali sedikit gak? Iya. Nah, kita kali ini Mas Bimo itu punya tema yang sangat luar biasa, yaitu modus tipu-tipu, evolusi penipuan yang semakin halus ya. Banyak sekali modus penipuan sekarang ya. Dari love scam atau cinta palsu, terus juga ada investasi bodong, sampai ke syariah abal-abal. Nah, di podcast episode kali ini akan kita kulik secara tuntas. Begitu ya Mas ya? Yes. Sudah siap ya Mas membuka Oke. mata masyarakat agar melek investasi dan juga bisnis? Oke, ayo kita Asik. gas. Nah, sebelum kita lanjut, nih kita akan baca dulu data supaya kita semua sadar terkait penipuan-penipuan yang sudah menelan banyak sekali korban, begitu ya. Ada 117 triliun rupiah lebih ya kerugian penipuan dalam 10 tahun terakhir. Ini by data ya Mas ya. Oke. Terus 40% itu korbannya adalah anak-anak muda yang produktif, yang pengen kaya instan gitu-gitu. Mungkin lebih banyak scroll daripada belajarnya ya. Nah, benar. Pokoknya Scroll. asal main percaya aja sama temen, sama yang ngajak gitu kan. Dan ini rata-rata korbannya itu nggak melapor karena malu. Iya. Terus itu kalau misalnya dari segi Mas Bimo sebagai lawyers bisnis nih seperti apa? Ya, jadi kalau ngeliat data tadi itu ya kita bisa melihat bahwa memang Indonesia ini darurat literasi keuangan ya. Oke. Masalah investasi dan lain-lain. Dan biasanya korban itu diserang itu bukan secara IQ, tapi emosional. Jadi ngambil keputusannya itu karena emosional, bukan rasionalisasinya. Oh benar. Mudah ikut sesuatu itu karena tadi misalnya percaya sama teman, lihat figur, ada yang flexing, dia gampang percaya gitu kan. Bahkan dalam banyak kasus baik itu love scam, investasi ya, apalagi investasi bodong, ponzi dan lain-lain. Itu karena yang dijual itu selalu hidup yang glamor. Betul. Kesuksesan. Flexing gitu ya. Makanya flexing ini emang penyakit sih ya. Dan kalau masih ada korban kena karena flexing, baik itu di sosmed ataupun di kehidupan nyata, berarti ya dia belum melek investasi. Berarti belum melek investasi kalau misalnya asal-asalan aja gitu ya. Benar. Terus gimana nih caranya kita mengantisipasi supaya jangan sampai lah kita tuh jadi korban penipuan gitu? Ya, jadi memang kita ini nggak bisa mudah begitu saja percaya dengan apa yang tertulis bahkan. Bukan hanya omongan tapi juga yang tertulis. Karena sekarang tuh makin revolusioner. Nipunya itu udah seakan-akan legal. Yang pakai perjanjian, pakai akta notaris. Padahal itu bagian dari membungkus bahwa seakan-akan ini semua itu resmi. Oh, yang lebih seru lagi sekarang nih, lagi rame banget. Apa tuh? Kasus dana syariah Indonesia. Nanti kita akan bahas ya masalah yang kasus ini ya, investasi syariah. Memang pasti sekarang itu Desi lender itu sudah 1,5 triliun dugaannya dana yang nggak balik dari 14.000 lender ya, dan katanya mau direstitusi sama DSI tapi uang mereka cuma 3,5 miliar karena macet.
3,5 miliar lawan 1,5 triliun ini kan, ampun. Pusing. Dan DSI ini bukan lembaga keuangan yang abal-abal loh. Dia bersertifikasi dan diawasi oleh OJK. Oke. Ya kalau yang dalam pengawasan OJK aja masih meresahkan, gimana yang nggak pakai apa-apa, nggak ada legalitas dan lain-lain. Betul. Nah, betul. dan bahkan yang nggak pakai legalitas kita udah pernah tahu, udah sering banget nih kasus nih ya, arisan online dulu menekan banyak Ya. korban di berbagai kota, yang Oke. ternyata itu ponzi, uangnya muter-muter, pembagian keuntungan selalu dibagi dari uang yang baru masuk ya, suntik modal ya, gara-gara flexing ngeliat ini kok hidupnya enak gitu ya, keren banget punya ini, kalau posting lagi pergi ke sana sini, nggak taunya rumahnya ngontrak, mobilnya nyicil. Nah. Ya, kalau jalan-jalan dan flexing itu kadang minjem, dan memang itu cara dia pergi bikin konten ya, untuk narik keperluan. ya, untuk narik untuk korban meyakinkan ya. narik korban. Ini yang kemudian akhirnya membuat tadi tuh orang tuh FOMO, ya fear of missing out. Dia secara emosional itu udah pengen percaya. Makanya kalau saya ngelihat kadang misalnya nih, semua uang pensiun orang tua saya tuh habis investasi ke situ. Pertanyaannya, kalau itu semua uang pensiun yang rencana diinvestasikan, kenapa tidak ada mitigasi investasinya cuma ke satu tempat, nggak dipecah Iya betul. portofolionya? Misalnya dia ada yang ke properti, emas, ke bisnis gitu ya. Itu kan ada proporsinya. Jadi nggak ada upaya mitigasi, dan percaya aja. Ingat, secara kertas perjanjian itu tidak akan menjamin kalau gagal bayar uang kembali. Itu apa karena saking pintarnya para pelaku ya, akhirnya bisa meyakinkan bahwa udah kamu kesini semua aja investasinya. Nah, jadi yang menarik adalah kasus penipuan itu terjadi terus menerus. Ya, Tuh, setuju. kisah dan juga beritanya juga udah banyak. Saya bahkan nulis buku ya tentang 25 kasus penipuan investasi yang fenomenal tuh ya. Gede-gede, yang korbannya banyak. Ya. Tapi kayaknya orang masih aja kena banyak. Masih aja Kenapa? ada yang percaya. Karena modusnya berubah-ubah. Apalagi sekarang ada yang pakai AI, ada yang manipulasi data, fakta, flexing, macam-macam. Nah, jadi dengan mereka terus makin pinter yang nipu, dan korbannya juga nggak berusaha makin dewasa dalam literasi keuangan dan juga investasinya, ya jadi sasaran empuk terus. Ih bener banget ya. Terus kalau dari 117 triliun, di mana 40%-nya tadi adalah anak-anak muda. Nah, sebagai seorang pengacara, melihat anak-anak muda ini, gimana sih? Apakah mereka itu terlalu ceroboh ataukah FOMO tadi seperti yang dikatakan? Gimana Mas Bimo? Ya, satu dan lain hal, media sosial tuh berperan besar ya dengan adanya ini. Kalau kita lihat tadi data 10 tahun terakhir, berarti dari tahun berapa? 2015 katakan ya. 2015 sampai 2025 ya, dan rentang waktu ini itu kan eranya sosial media yang bergeser sudah. Bener. Yang tadinya orang suka baca blog, suka baca e-book, bergeser ya baca yang cuma 140 karakter kalau dulu Twitter, yang sekarang jadi X ya. Oke lah, terus sekarang eranya visual ya, maunya video paling lama berapa sih? 3 menit 3 menit ya kan. ya. Jadi kalau sukanya nge-scroll di Instagram sama TikTok aja ya, apalagi short sekarang, YouTube bikin short itu kan tambah lebih pendek lagi ya, 1 menit gitu ya. Gimana mau dapat pemahaman yang utuh ya, terus dia seneng ngelihat influencer, ngelihat orang-orang yang flexing. Iya. Itu kan kebawa terus pengen cepat sukses dan lain-lain. Padahal kalau kita ngeliat data kasus di Amerika, itu ada dulu the next Steve Jobs katanya, si Elizabeth Holmes. Dia tuh dulu bikin startup yang katanya bisa nyuntikin satu darah di uji dan bisa langsung ketahuan hasilnya seperti apa. Nah ternyata itu fraud, semuanya palsu, umurnya nggak sampai 30. Terus ada juga yang kripto tuh, Sam siapa namanya, saya kok lupa namanya, itu juga umurnya nggak sampai 30 ya. Korbannya bukan cuma di Amerika tapi seluruh dunia ya. Jadi memang
tampang-tampang sukses sebelum 30 itu, yaitu membuat banyak anak muda itu kepengen cepat sukses juga. Iya, kalau kita lihat di Instagram, TikTok itu kan banyak sekali ketika ada orang ya yang mereka itu mengaku bahwa aku ini loh investasi dan berhasil gitu kan. Kita lihat komentarnya itu banyak sekali yang ya aku mau dong, aku mau caranya gimana. Nah, itu kan belum tentu juga bahwa investasi yang dia ikuti itu adalah investasi yang legal dan juga aman. Nah, itu tadi masih banyak sekali sebetulnya informasi yang akan kita berikan di episode kali ini terkait penipuan bisnis dan juga investasi ya. Salah satunya tadi sudah ada kita sampaikan bahwa 117 triliun itu sudah menjadi kerugian selama 10 tahun terakhir, di mana 40% korbannya adalah anak-anak muda dengan usia yang produktif. Selanjutnya kita akan kembali dengan pembahasan terkait love scam. Halo, jumpa lagi masih di Ngolabs. Kali ini kita punya tema yaitu beragam kasus penipuan yang akan kita bahas kali ini. Di segmen 2 kita punya pembahasan terkait love scam. Nah, love scam ini banyak sekali menyerang perempuan khususnya perempuan yang memang dia itu mudah sekali terbujuk kerayuan melalui media sosial. Dan juga sekarang tuh kan banyak sekali nih aplikasi-aplikasi dating yang nah itu kan yang kita bisa ngobrol secara langsung, video call secara langsung dengan bule-bule nih di luaran sana, di mana orang Indonesia itu berpikiran bahwa orang luar negeri itu mayoritas adalah orang kaya-kaya. Setuju ya Mas ya? Okay. Itulah kenapa dia gampang sekali termakan rayuan. Yang pertama dari tampang, yang kedua dari kepercayaannya mereka tadi. Itu sebenarnya gimana sih kalau dari Mas Bimo ini, kok banyak sekali perempuan-perempuan ini yang bisa kemakan rayuan online? Siap. Ini agak di luar dari spesialisasi kerjaan saya, tapi kemarin saya bantuin klien. Oke. Jadi dia ini kalau dibilang kena love scam ya bisa jadi ya. Tapi yang pasti malah dia kena KDRT juga, fisik dan psikis, karena kenalannya itu lewat online, lewat dating online application gitu ya. Setelah kenal gitu ya, ini sampai nikah, kerjanya di kapal pesiar, sering di luar negeri, pokoknya meyakinkan lah ya, perilaku kelihatan baik gitu ya, meyakinkan, bisa bahasa asing ya. Nah si korban ini yang kemarin saya dampingi itu nggak nyangka ya kalau ternyata setelah menikah tabiatnya karakternya keluar, kasar dan lain-lain gitu ya, bahkan sampai KDRT. Saya ngeliat videonya aja udah nggak tega banget, makanya saya langsung bilang nih harus laporin nih, gawat gitu ya. Jadi emang love scam itu nyata, dan kita pernah ada ya yang orang Israel tuh, filmnya di Netflix ada Swindler Tindler, jadi dari aplikasi Tindler kenalannya. Itu kan korbannya di berbagai negara malah. Di berbagai negara, bayangin. Jadi memang modusnya dia cari wanita-wanita kesepian, entah single parent atau yang belum menikah. Diserang secara emosional, ditunjukkan dia hidup mewah, glamor, kerjaan, bahkan dia bangsawan, tiap hari di love bombing. Ya, jadi emang ada satu scene tuh ngeliatin tiap pagi itu pasti disapa dengan video, tapi bukan video call ya, cuma dikirimin video. Dan ternyata itu rutinitas dia yang kirimkan kepada sekian banyak perempuan gitu ya, yang udah taping gitu ya. Emang udah dia taping gitu ya, tinggal ganti nama aja, dan tinggal story-nya dibuat gini gitu. Dan setelah background yang sangat meyakinkan tadi itu gitu ya, background yang sangat meyakinkan, santun, dengan ya kita kan akhirnya belakangan tahu itu fake gitu ya, itu bagian dia meyakinkan. Ternyata dia sudah mempersiapkan skenario di belakang. Ya, contoh yang terbaru nih di Cirebon itu ada perempuan usia 40-an itu kena 2,1 miliar di, ya entah mau dijanjikan dinikahi atau apa, pokoknya udah di love bombing. Love bombing abis ya, dia ngaku kerja UNICEF. Kasihan UNICEF-nya namanya kebawa-bawa ya. Jadi
udah kerja di UNICEF, namanya Prancis banget pula gitu ya, namanya Prancis banget. Dan percaya banget lagi si perempuannya. Iya, percaya gini gitu ya, dengan ini background gitu, tapi terus dia juga katanya ya kayaknya flexing juga ya kalau penampilan apa. Ternyata itu udah sindikat, jadi ada timnya. Jadi setelah meyakinkan ini janjian ketemu di Jakarta, ini ada peluang investasi gini-gini gitu ya. Si perempuan ini sampai jual rumah, jual mobil, dia serahkan. Dan setelah ketemuan, janjian, tanda tangan dan lain-lain, ya makanya saya bilang bikin perjanjian bahkan sampai dinotariskan itu kadang-kadang bagian untuk meyakinkan. Bener. Setelah itu dibungkus, uang ditransfer, hilang saat itu juga HP, sosial media hilang, benar-benar putus. Jadi emang ada sindikat, ada timnya kan untuk meyakinkan ini. Polisi menelusuri, ternyata itu pria asal Kamerun yang sudah jadi WNI, namanya juga bukan nama seperti disebutkan. Terus ya dia udah punya istri di Cirebon. Oh my God. Jadi emang pekerjaan nih kayak rutinitas gitu. Iya. Ya memang dia mata pencahariannya itu gitu kan. Ya, ini low scam ini yang harus khawatir karena tadi tuh selalu penipuan itu masuknya itu nggak lewat rasio tapi lewat emosi. Iya benar. Orang pinter juga gampang aja kena gitu. Di beberapa case lainnya saya pernah nangani investasi bodong sih itu ya. Korbannya itu mulai dari profesor, ada TNI, polisi. Iya, backgroundnya macam-macam, semuanya invest bodong semuanya ya. PO-nya PO bodong gitu. Itu backgroundnya luar biasa. Karena apa? Nilai investasinya nggak kecil. Artinya apa? Yang diserang kan bukan intelijensianya dia, malah intelijensianya merasa dilecehkan dong jatuhnya. Ya. Ya karena tadi tuh kena di emosionalnya, dibuat sesuatu. Jadi biasanya scammer itu kalau ngedeketin dia akan ngomong dengan hal yang korbannya itu biasa sukai, bicarakan dan lain. Dia udah riset, dia udah tahu. Salah saya ngomong Mbak Indah senang dunia broadcast atau seni atau apa. Saya akan ngomongin terus hingga akhirnya kita kayak nyambung ya. Gitu ya. Relate banget nih, relate. Orang ini nyambung ya, gitu ya. Sama berarti dia ngerti. aku. Yes. Kan gitu. Kerjanya algoritma kan juga gitu. Makin konten itu relate sama kita akan dikasih terus. Iya. Nah, dengan di feeding terus informasi akhirnya over consume ya kan gampang dipercaya. Oke. Gitu. Iya, saya juga pernah waktu itu ya beberapa waktu yang lalu itu masuk di DM Instagram. Itu dia itu ngakunya dari Singapura. Wajahnya itu Chinese begitu. Dia bilang kalau dia suka profil dari profil Instagramku karena kan memang profil saya kan sebagai public speaking dunianya seperti itu. Tolong dong aku dicariin tempat. Aku mau usaha di Indonesia. Dia bilang gitu, aku mau usaha ke Indonesia. Tolong dong nanti aku akan kirim kamu uang sekian gitu kan. Nah, aku udah tahu sebenarnya dia penipu. Cuman aku senang aja aku. Oh, ikutin aja, entertain. Sampai mana sih arahnya? Sampai dia bilang aku mau ke Indonesia tanggal sekian. Nah, oh ya udah datang aja sampai kayak gitu. Berarti ini kita sebagai perempuan memang harus punya literasi itu ya, bahwa penipuan itu tidak hanya berbentuk secara langsung investasi langsung enggak, tapi ya masuknya lewat tadi love scam tadi itu. Masuknya lewat perasaan, baik kalau makanya kesepian itu emang agak berat ya, kalau bisa memang harus bersosialisasi. Harus punya orang dekat. Untuk sobat BP dilarang kesepian. Ya nggak jadi korban penipuan. Nah, kita balik ke kasus tadi yang disampaikan bahwa ada gadis Cirebon yang kena penipuan 2,1 miliar. Itu kan masuknya sudah ke pidana ya. Itu sebenarnya bisa dilawan nggak sih, Mas? Iya ya, itu ya masuk dugaan tindak pidana penipuan tahun 8 gitu ya. Jelas itu ya, kan terakhir korban itu bahkan saya minta tolong sama gubernur Jabar ya, karena itu ada di Jawa Barat. Tapi sulitnya adalah ketika pelakunya itu sudah tidak teridentifikasi dan berada di mana, itu kan sulit. Jadi kita lapor polisi kalau nggak tahu pelakunya ada di mana, itu akan menyulitkan juga untuk proses penyidikan. Dilacak gitu mungkin dari nomornya?
Kan nomor udah ganti semua. Dia udah niat banget dari awal Aduh, emang ini gimana scam dong? gitu. Dan jangan salah loh Mbak, sekarang itu ya di apa namanya, platform-platform belanja online itu dijual loh nomor-nomor aktif. Nomor aktif itu dijual. Yang artinya apa? Nomor-nomor itu udah pakai identitas orang lain. Oke. Kemarin ada tuh kasus di Probolinggo, orang udah sempat menelpon saya. Ternyata dibeli nomor dia ya, atau dia suruh beli nomor pakai identitas dia belinya 10.000, tapi dipakai buat scam 10 miliar. Oh my god. Parah banget kan. Jadi akhirnya polisi datang ke identitas tempatnya, orang itu iya yang nggak dong. tahu apa-apa gitu. Betapa rendahnya dan lemahnya tuh pemahaman soal itu. Tapi kita kalau sekarang mau cari di platform belanja online tuh gampang cari nomor aktif. Makanya korban-korban itu jadi kesulitan melacak keberadaan karena ya mereka tidak gunakan identitas. Sekarang gini, Ya siapa iyalah, sih nggak yang mungkin juga penipu dihubungi? pakai. Iya, tapi paling gampang sekarang nih ya, nih teman-teman saya juga udah biasa banget. Kalau kenalan sama orang atau apa itu pada ngecek background, kan ada background check pakai Truecaller atau pakai Get kontak. kontak Ya. gitu kan, sehingga kelihatan nih orang di save di sama orang lain namanya siapa aja. Iya, Itu benar. udah yang selemah-lemahnya iman deh gitu ya kalau mau mitigasi. Iya. Itu kalau Oke. nomor handphone gitu ya. Kalau misalnya profile kan ngelihat mutualnya atau apa dan lain-lain. Bahkan kalau di Instagram itu nomor-nomor yang ininya besar ya, followernya banyak, itu bisa dicek. Kadang-kadang kalau penipu itu udah ganti identitas berapa kali. Oke. Itu bisa kelihatan. Jadi akun ini kalau udah pernah entah dibeli ya atau memang sengaja dipakai itu udah ganti. Tadinya misalnya dipakai buat travel agent, jualan tiket. Ya, saya udah hampir pernah kena atau ada tawaran tiket murah. Saya iseng-iseng nyoba, gila miring banget. Saya cek sama di Traveloka, bedanya sampai 50%. Jadi kalau too good to be true itu kan mendingan dah skip aja. Iya benar. Ya, sekarang aja saya kalau ngeliat iklan-iklan, suka kena iklan umroh itu, ini kenapa bisa rentangnya jauh banget ya? Kita kan harusnya langsung lebih aware ngelihat. Oke, yang ini 9 hari, ini 14 hari. Logis enggak gitu kan? Logis apa enggak? Iya benar. Seasonnya kapan waktunya Betul. gitu. Penerbangannya apa? Nah kalau semuanya bagus ini logiknya dia dapat untung dari mana? Betul. Walaupun saya pernah dapat cerita katanya ada travel agent yang memang murah banget, dia nggak ngambil untung dari jemaah, tapi karena bayarnya pada di depan sama dia diinvestasikan, yang kemudian dia bisa misalnya nih, ini mau berangkat 4 bulan, dia cari yang investasinya 3 bulan sehingga waktu balik dia dapat margin dari investasi itu. Di situ dia dapat profitnya. Jadi ngumpulin duit sebanyak-banyaknya karena harga murah, orang FOMO kan. Benar. Gitu. Cuma kalau dia miss satu aja, selesai berapa jemaah nggak berangkat. Itu cikal bakal dari Ponzi kayak First Travel dan lain-lain gitu, yang kan akhirnya untuk nutup ini kan nunggu yang uang baru masuk, uang baru. Iya benar. Nah menarik nih, ini selanjutnya akan kita kulik di Siap. segmen berikutnya tentang investasi bodong Ponzi. Tetap Siap. di Ngaleps. Masih di Ngolabs. Kalau tadi kita udah ngobrol terkait love scam gitu ya. Jadi di love bombing dulu, abis gitu ketika dia sudah merekat ya hatinya gitu ya, sudah kena lah hatinya, keluar duitnya sampai rela jual rumah, jual apa aja tadi tuh ya, sampai Mobil apa sih? mobil sampai 2,1 M itu hanya satu contohnya ya. Tentunya masih banyak sekali contoh-contoh yang lain. Nah, di segmen ketiga kali ini kita akan ngobrolin terkait investasi bodong. Nah, ini investasi bodong ini iming-imingnya adalah cuan besar. Kalau ini, ya kan? Contoh-contohnya pun yang saat ini sudah masuk di bui juga banyak begitu kan. Nah, gimana menanggapinya? Ya, jadi Ponzi ini saya ngelihat ada yang memang dari awal direncanakan, ada yang karena kejebak akhirnya jadi masuk ke skema Ponzi. Nah, contohnya kalau yang memang dari awal nih ya, orang yang udah rencana dari awal emang dia itu satu janjiin kayak skema piramida atau MLM kadang-kadang ya. Jadi member get member.
ngumpulin duit yang ternyata nggak ada tuh belakangnya bisnisnya buat apa, nggak ada pembagian keuntungan. Akhirnya pembagian keuntungan tuh didapat dari uang-uang baru yang masuk dikasih kepada member yang lama. Ya awal-awalnya tuh jadi kayak gitu ya. Dia money game gitu ya. Memang money game sengaja. Karena ketika korbannya itu sudah merasakan uangnya kembali beserta keuntungan, mereka percaya. Benar. Dan ketika sudah percaya, otaknya nggak lagi berpikir, hatinya ya sama keinginannya yang kemudian jadi oke, kasih lagi. Sampai ada satu konten tuh menarik tuh. Jadi ilustrasi kayak Ponzi atau investasi bodong itu, tiba-tiba ada uang keluar, cedet dimasukin. Ya, uang misalnya 10.000 dimasukin keluar 100.000. 100.000 dimasukin keluar 1 juta. Iya. 1 juta dimasukin keluar 10 juta. 10 juta dimasukin nggak balik lagi. Nggak dapat apa-apa. Nggak balik lagi. Uangnya udah nggak ada balik lagi. Diketok, pintunya dibuka, belakangnya udah kosong. Ya mirip. Jadi kalau skema Ponzi itu kayak gitu. Dan kalau dibungkus bentuknya casingnya dalam bisnis, kita udah banyak banget ya. Tadi yang saya udah sempat singgung tentang kasus pengadaan ATK, alat tulis kantor. Ya kalau di kota-kota besar, Jakarta gitu-gitu ya, kan memang kebutuhannya besar tiap kantor. Jadi kalau ada pengadaan itu mudah dipercaya karena dianggap make sense. Oh logis nih. Kalau ada perusahaan ini, apalagi yang dijual tuh brand-brand besar. Ya misalnya, ini ada perusahaan asing ini nih, tender ATK, kita punya nih, harga kita kompetitif, kita punya PO-PO-nya. Ternyata PO-PO-nya tuh fiktif semua. Perjanjiannya tuh perjanjian yang nggak ada, palsu. Dan saya lagi nangani juga nih kasus kayak gini nih ya. Kalau klien saya kena 12,5, totalnya itu udah sampai ratusan miliar. Totalnya tuh ya? Total korbannya itu udah ratusan miliar. Klien saya aja 12,5 satu orang. Itu ya pakai PO ya. Nah uniknya di awal-awal, karena kan kami investigasi ke perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan PO, kami konfirmasi. Kalau ini case-nya, kalau klien saya yang dulu pernah ATK ya, itu yang tadi sampai berbagai profil, dosen, guru besar, polisi, TNI kena juga, itu ATK. Kalau yang sekarang catering. Oh ya, itu yang lagi rame itu. Catering ini ternyata waktu kami cek ke perusahaan-perusahaan yang namanya dicatut, itu mereka mengatakan, oh kami pernah dulu, terakhir itu tahun sekian kerjasama, tapi itu udah 2-3 tahun yang lalu. Sekarang dia meyakinkan korban-korbannya itu PO dari perusahaan yang dulu pernah jadi kliennya dia. Kenapa dia lakukan itu? Diduga mereka ini kehabisan cash untuk operasional, bayar gaji, belanja, terus ambil proyek yang baru. Karena apa? Kemungkinan satu, gaya hidupnya tinggi. Benar. Ya, gaya hidup tinggi, belum lagi demen flexing gitu ya. Terus dia mengambil uang itu lebih cepat dari waktunya dia bisa ngambil uang. Terus ngambilnya tadi ya, harusnya bagiannya misalnya baru 10%, dia udah ngambil 90% misalnya. Sehingga kan habis tuh. Bener ya? Iya. Sering kali akhirnya kalau case-case kayak gini, akhirnya untuk nutup kebutuhan operasional nggak ada project baru. Nah itu yang bikin pusing. Dia tetap nyariin orang suntikan modal kerja dan lain-lain. Itu yang membuat akhirnya orang terperdaya. Oh iya ya ini. Caranya apa? Dari uang yang masuk dia bikin konten lagi apa, punya apa gitu ya. Terus yang gawat. Supaya nanti ada klien baru yang masuk. Itu kan harapannya kan. Bukan klien baru yang masuk, investor baru yang masuk gitu ya. Ini bahkan klien saya itu sampai karena dianggap sebagai mitra bisnis yang ini, diberangkatin umroh. Dia dan suaminya sampai 2 kali diberangkatin umroh, coba ya. Seberani itu ya. Terus ada juga yang dapat ulang tahun dikirimin apa, perhatian banget gitu ya. Dan ketika ini semua udah terungkap karena nggak ada dana masuk, ya dia udah stuck gitu ya. Itu dia nggak punya aset apa-apa, parah. Mobilnya aja sewa, mobilnya rental, rumah cuma 1, statusnya juga masih jadi jaminan, nggak punya aset. Sekarang hilang lagi. Karena apa dia nggak punya aset? Kan orang mikirnya gini ya,
lu kalau punya uang 100 miliar harusnya paling nggak beli aset lah 10-20 M buat jaga-jaga. Betul. Jadi misalnya kalau di penjara keluar masih punya uang. Sampai beberapa kan netizen udah berpikir kayak gitu ya. Tapi beda dalam kasus Ponzi atau money game. Ya. Karena apa? Karena ketika uang masuk nggak dipakai buat dia sendiri, tapi diputerin lagi uangnya buat meyakinkan orang-orang supaya masukin uang lagi. Benar. Semakin besar investor yang datang gitu Yes. ya. Sampai dia nggak punya aset tuh kan agak keterlaluan. Ya kalau skandal yang di luar negeri itu malah, aduh, saya kok lupa namanya. Sebentar saya cek ya. Skandal Ponzi terbesar di luar negeri itu oleh pakar keuangan yang ngetop. Iya. Bernie Madoff kalau nggak salah namanya ya. Jadi bahkan dia pernah jadi penasihat keuangan untuk Kementerian Keuangan di Amerika. Itu Ponzi terbesar di dunia katanya ya. Orang dari dana pensiun apa itu masuk, yang ternyata kekayaannya dia itu nggak ada seberapanya dari semua uang yang dikumpulkan. Coba, karena ya kan dia harus bagi-bagi. Umurnya tuh kalau nggak salah udah di atas 70. Dan orang-orang percaya karena memang dia adalah orang pintar, penasihat keuangan salah satunya. jago banget gitu ya, terpandang gini gitu ya. Betul. Kalau saya nonton film bukan film dokumenter ya. Jadi bikin film, adaptasi film dari kisahnya Bernie Madoff ini. Itu korbannya udah banyak, terus akhirnya kan kena sanksi moral karena istri sama anak-anaknya kan nggak di penjara, yang di penjara suaminya yang udah tua itu sampai kena tekanan dari masyarakat, dari para korban. Anaknya itu ada yang sampai stres, udah nggak bisa kerja, dikucilkan ya, nggak punya harta ya, dimiskinkan. Ada yang sampai bunuh diri, gitu ya. Jadi sebenarnya pelaku-pelaku ini yang jadi korbannya bukan hanya orang lain, keluarganya juga jadi korban. Iya dong, gitu. pasti. Ya kalau di case yang klien saya ini, sekarang dia kabur, suaminya kemarin mau bunuh diri. Ya kalau kemarin kasus Ibu Puspita misalnya, itu kan ngaku suaminya, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak terlibat. Nah itu jangan ditahan dulu, itu di segmen 4 Iya, walaupun dia di segmen 3 ini ada yang menarik lagi. Ini boleh dong dijelasin terkait statistik Satgas Waspada Investasi, Mas. Jadi dari statistik seperti itu kenapa Ponzi ini cepat banget ya gedenya, karena satu orang kalau jadi korban dia malah ajak-ajak yang lain. Satu ajak-ajak ya, misalnya nih ada satu keluarga mendadak punya duit banyak, yang lainnya jadi nanya gimana caranya. Kasih tahu. Sistemnya dipakai multi level marketing tadi ya. Terus habis itu bilang, tapi jangan bilang yang lain-lain ya. Cuma dibilangin jangan bilang lain-lain, kan malah cerita ke yang lain-lain ya. Jadi udah ajak-ajak keluarga, akhirnya jadi teman-teman dan lain-lain itu. Jadi makanya itu yang membuat Ponzi itu jadi cepat nyebar. Saya pernah nih bahkan lagi umroh nih di pesawat, terus sebelah saya ngobrolin saya investasi emas nih gitu ya. Gini situnya, masa sih gini gitu. Saya juga agak curiga ini too good to be true soalnya ya, too good to be true. Jadi akhirnya ketika dia itu merasakan sama kayak anak kecil gitu loh, Pak. Anak kecil itu ya kalau lagi punya mainan baru dia kan seneng kan. Betul. Mainin terus cerita ke orang-orang. Iya benar. Ya sama nih orang-orang itu kan akhirnya kalau lagi seneng dapat sesuatu dicerita, dia share, dan kadang oversharing yang membuat orang lain jadi kepengen. Bener. Dan karena ngelihat nih sosok yang sangat religius, kaya raya gitu ya, makanya bagus. Kalau tipu-tipu orang ini gitu ya. Jadi ngikut ya. Bahkan pernah tuh ya ada yang kena korban Ponzi SIM ini, itu dia dititipin uang sama orang banyak dan dia meyakinkan, padahal bukan dia yang nipu, enggak, dia pengen orang-orang ini pada sukses, malah dia yang aktif nyeritain. Setelah itu jadi kasus kan dia yang dikejar orang. Itu satu. Terus ada lagi yang biasanya nih pada pegang database nasabah atau klien banyak. Tadi backgroundnya jadi insurance agent atau bank gitu, yang kerja ke bank gitu ya, punya data banyak. Itu pernah ada yang sampai dipakai juga datanya oleh mereka ya, karena ngelihat ini pada profil keuangan mereka punya kemampuan influence, meyakinkan
Malah sebenarnya kan mereka jadi korban, udah jadi korban, dikejarin orang banyak. Nah ini juga agak bahaya yang harus dimitigasi. Dan kemudian Ponzi ini bisa lama loh Mbak, diajak lama berjalannya. Ininya jangka waktu hidupnya dia Sampai akhirnya berdirinya ketahuan, itu tadi. sampai akhirnya ketahuan ya. Jadi dulu bahkan kasus First Travel misalnya, saya inget banget tuh ya, waktu itu kami mengadvokasi ya, karena teman-teman kami yang di bisnis umroh haji itu curiga, gak mungkin bisa berangkat umroh dengan dana 10 atau 11 juta. Hitungan mereka HPP-nya aja tuh di atas 15, mungkin 16 atau 17 juta. Oke. Ya karena tiket pesawat, catering, Bener, hotel, hotel. ya visa dan lain-lain. Ini 10 juta. Kalau dia jual 11, 1 jutanya buat agen yang datengin. Kantornya bagus banget kan First Travel itu Iya. Kantornya bagus, dia ngasih free itu ke pejabat, ke artis sehingga kontennya meyakinkan. Sampai kami tuh ngelihat, wih keren banget nih. Setiap berangkat itu bukan, kalau misalnya gini ya, 100 jamaah berangkat bareng, itu udah kelihatan biasa. Ini kelurahan ini RT sekian, RW sekian, ini RT ini. Jadi kan itu dekat banget tuh. Berangkat bareng. Itu kan wih luar biasa banget gitu ya. Orang bahkan rela untuk berhutang. Orang di rumahnya deketan semua gitu ya. Saking percayanya gitu ya. Ternyata di balik itu kan baru ketahuan banyak vendor cateringnya nggak dibayar, ini nggak dibayar, vendor koper dan lain-lain nggak dibayar. Dan ketika waktu itu kami minta agar Kemenak, OJK, KPPU itu menyoroti ini, itu justru kami yang diserang netizen sama jemaah mereka, bahkan kami dibully. Oh ya? Katanya jangan mempersulit dong orang mau ibadah, mau umroh 10 juta. Oke, padahal yang nyadar duluan ya. Loh, kami menduga ini nggak mungkin. Secara bisnis gimana caranya gitu kan? Secara bisnis gimana orang bisa? Nggak masuk logika banget gitu kan perhitungannya. Nggak mungkin gitu ya. Karena akhirnya hitungannya untuk berangkat 1 jamaah dia harus datangkan 3 jamaah lagi. Uang 3 jamaah untuk menutup 1. Kan dulu sistemnya gini, bayar sekian berangkatnya tahun depan. Kalau udah penuh nih berangkatnya 2 tahun. Tapi saking orang kepengen coba haji makin lama makin berat gitu ya. Ya udah deh umroh dulu. Umroh ada yang cuma 10 juta nih. Jadi yang berangkat awal-awal siapa itu yang selamat. Mau, ya kan 10 dia. juta bisa umroh gitu kan. Betul. Nah, ini akhirnya cycle-nya lama. Tapi begitu terungkap ya kasus First Travel kan ketahuan dia nggak punya aset, udah pada jadi jaminan. Ya, itu duitnya viral banget waktu itu. Investasi di restoran di Inggris tutup, investasi di apa ya saya lupa, kebun tambang apa atau properti kan pada rugi, sehingga akhirnya uang yang diputar itu juga rugi, nggak bisa nutup untuk berangkatin jemaah. Akhirnya yang nggak berangkat kan ribuan Pak, yang nggak berangkat ribuan. Dari situ ada lagi meledak Abu Tur, harganya agak lebih mahal 17, tapi sama ternyata ya. Ownernya suka flexing naik motor di luar negeri, Harley-Harleyan di luar negeri dan lain-lain. Jadi ini membuat cycle-nya jadi lama. Karena apa? Mereka punya flying monkey atau punya pendukung, pendukung. Apalagi yang merasakan sukses story, ya kan. Tapi ketika kasusnya meledak, mereka pada diem. Dia nggak tahu itu saudara, keluarga, teman yang lainnya juga yang kena kan gitu ya. Jadi Ponzi ini cycle-nya bisa agak lama itu ya karena dia hidup terus gitu. Benar dan ada yang ikut terus ya. Ada yang ikut terus ya. Tapi begitu udah kehabisan nafas, nyawa, karena kan marketnya segitu aja, mau kemana lagi gitu kan ya. Udah nggak ada lagi, stop, dan nggak ada vendor lagi yang mau ngasih utangan. Ya kan udah selesai dia. Selesai sudah. Bye gitu. Dan kasihan korban-korbannya ini yang sudah rela menabung puluhan tahun begitu ya, bahkan yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, malah bener. Ujung-ujungnya ketipu begitu. Jadi untuk kita semua juga Sobat BP harus bijak juga ketika ada informasi keuangan, informasi investasi, pilihlah yang logik
Jangan yang nggak logis begitu ya. Benar. Kalau Anda terlalu percaya terkait hal-hal yang tidak logis itu, ya berarti Anda harus siap dengan konsekuensinya yang juga sangat menyakitkan. Oke, baik, nanti kita akan ngobrol lagi di segmen keempat. Ini terkait penipuan vendor. Nah, yang akan kita ulas, akan kita kulik secara mendalam penipuan vendor WO, kontraktor umroh. Jangan kemana-mana. Penipuan vendor dari wedding organizer, kontraktor sampai umroh akan kita bahas, akan kita kulik di episode kali ini. Nah, kalau dari vendor-vendor yang sudah kita sebutkan tadi, umroh tadi kan sudah ya kita bahas ya. Sekarang kita akan masuk ke wedding organizer dan juga kontraktor yang lagi rame ini, WO. Aduh kasihan. Itu kemarin aku juga lihat di podcast sebelah ya, itu juga bahas terkait korban dari si WO ini. Kasihan banget, tamu udah dateng, saya ngeliat dekor videonya belum tuh kepasang, cateringnya nggak nggak ada. Aduh, gimana Mas Bimo? Ya ini ya kita prihatin ya pasti ya, prihatin pasti. sama korban-korbannya. Apalagi kalau kita tahu ternyata korbannya sampai 200-an ya, 200-an, uangnya sampai 15 miliar dikumpulin. Saya kalau ngelihat orangnya polos banget sih ini ya, si WO-nya ya. Bahkan dia nggak ada perlawanan, ditangkap juga nyerahkan diri gitu ya, nggak ada yang ngelawan. Dia juga nggak berusaha kabur gitu ya. Baik kalau ngelihat suaminya, aduh, saya hampir pasti suaminya ikut menikmati sih ya, pasti nggak mungkin kan. Iyalah. Walaupun dia tidak terlibat operasional atau manajemennya. Cuma biasanya kan ini tuh orang jadi gampang kena itu kan karena campaign-nya, entah itu lewat online gitu ya atau offline. Karena di online sendiri kan kasus yang ini kan sampai headline-nya itu banyak adalah WO bercentang biru. Bener. Ya kan, terus kliennya banyak, pengalaman berarti. Ya, dari ya kan, Instagramnya pun bagus-bagus, kontennya ternyata bagus gitu ya, terus juga promo, harganya menarik, kompetitif lah. Ya kompetitif nih kalau katanya dia ngasihnya harga sekian dapat sekian plus dapat sekian, jadi kayak promonya banyak benar. Free-nya soto ayam berapa biji, berapa mangkok gitu kan, free-nya. Ini yang akhirnya jadi membuat orang ngelihat, oh ini proven nih. Karena apa? Oh itu udah banyak kok lainnya banyak. Dan bisa jadi itu memang yang kemarin-kemarin berhasil. Dugaan saya masalahnya dia ini sama. Karena waktu ketemu nggak punya aset kan, ya bahkan katanya punya properti masih nyicil. Masih nyicil. Jadi isunya dia adalah yang penting rame dulu. Harganya nggak dibilang murah banget juga enggak. Cuma dia bisa jadi profitnya tipis atau bahkan nggak profit mbak. Ya ini yang menarik. Kenapa? Harganya kalau dilihat kompetitif ya padahal ya. Kompetitif maksudnya kan dia itu kalau dibilang murah juga enggak, agak di atasnya tapi value for money gitu loh maksudnya. Bayar sekian yang lain cuma dapat ini, dia bisa dapatnya lebih. Apalagi ya kan? Kalau DP-nya besar semakin banyak free-nya gitu kan. Nah itu yang menunjukkan sebenarnya kegagalan mereka manage keuangan. Jadi supaya orang percaya, tergiur, cepat closing, uang masuk di depan gitu ya. Kan logikanya gini mbak, kalau semuanya bayar cash, masa punya utang? Masa rugi? Bayarnya cash kok gitu ya. Jadi kemungkinannya kan kalau nggak dia untungnya tipis, dia ngitungnya salah sehingga rugi. Bisa juga dibuat beli aset yang memperkayakan dirinya dia tapi sendiri. Kan setelah dicek gak punya asetnya nyicil. Flexing dia jalan-jalan mas. Nah itu yang kita yang menarik. Jadi bisa jadi dia ini untuk nutupi operasional perusahaan, kebutuhan keluarga, ya katanya kan buat jalan-jalan ke luar negeri. Terus itu kan yang kesel dong. Aku aja yang nonton aja kesel banget yang mendengar pengakuan para korban ini loh. Kok bisa apes banget dirimu gitu. Jadi bisa jadi nih ya, si wedding organizer ini nggak rapih secara pembukuan, nggak bikin laporan keuangan. Atau karena gini, orang kalau punya laporan keuangan dan bijak ngendaliin bisnis, dia nggak akan ngambil uang sebelum waktunya dan nggak akan ngambil uang yang bukan haknya. Karena dia kan pengen sustain. Betul. Iya kan?
owner itu kalau narik gaji atau narik uang kegedean itu udah bencana buat bisnis. Kadang mereka ngelihat uang banyak, wah lebih parah kalau sebenarnya uang buat pajak diputerin dulu, wah itu lebih problem lagi nanti gitu ya. Double masalah Anda nanti. Iya kan, karena kalau ada PPN, ya, itu kan uang nyangkut yang harus distorin. Nah, kalau dia nggak sabar kan bisa kepake. bener. Nah sama ini uang yang harusnya dipakai buat bayar kan, karena terungkapnya kan vendor-vendornya si WO juga nggak dibayar, fotografer, catering, mua dan lain-lain. Ya. Dan uniknya ini sebenarnya bukan hal pertama loh. Beberapa waktu lalu di Surabaya juga udah meledak, tapi nggak segede ini emang. Di Surabaya juga pernah ada. WO yang sama. WO yang berbeda, WO yang berbeda. Tapi isunya akan selalu sama karena mismanagement atau ini kan isunya cash flow chaining ya, muter duit tadi itu ya, dipakai operasional dan lain-lain. Sehingga akhirnya kehabisan kas, dia nggak bisa lagi. Sampai orang pada nggak percaya kan, suruh buka rekeningnya cuma 63.000 dan lain-lain gitu ya. Ya emang ada kemungkinan juga uangnya diumpetin, kalaupun mereka di penjara keluar masih ada duit gitu ya, bisa jadi. Tapi terlepas dari itu, kalau sampai 200 orang korban ya, terus uangnya 15 miliar, nggak masuk akal kalau dia nggak bayar, udah nggak bayar, nggak punya aset. Kan nggak mungkin kan. Itu dia, berarti kan emang dia salah ngitung. Bisa jadi nih karyawannya terlalu banyak, Ya. atau bayarnya terlalu mahal, atau nyedotnya kepake pribadinya juga kegedean gitu ya. Sehingga akhirnya jadi nggak kebayar. Kan kalau misalnya semuanya nggak kebayar kan nggak mau support lagi. Makanya catering nggak datang bisa jadi kan bukan dari dia ada vendor lain lagi, fotografer, mua, kan akhirnya semua pada teriak speak up kan. Benar. Dan itu jadi ya itu tadi, FOMO-nya orang tuh karena too good to be true. Kelihatannya value for money. Padahal kan nggak masuk akal gitu loh misalnya ya. Cuma ya dengan namanya orang menipu itu kan dengan bujuk rayu dan tipu daya gitu ya. Dan juga dia nunjukin nih portofolio kami. Centang biru tuh bisa bayar loh Mbak, bulanan ya kan. Jadi orang dia mau meyakinkan orang supaya closing project itu ya dengan segala cara akhirnya. Tapi sebelumnya dia ini memang banyak sekali yang sudah menggunakan owner ini dan itu berhasil gitu kan. Ini tuh apakah dia karena salah langkah di akhir, atau kan nggak mungkin ya kalau misalnya memang sudah ada beberapa testimoni yang berhasil gitu kan. Nah di akhirnya dia karena mungkin salah langkah, pakai duitnya tadi kebanyakan, akhirnya dia terjerumus lah ke dalam. Ini apakah itu bisa dikatakan bahwa ini tetap sebagai penipuan gitu? Oh iya pasti. Karena apa? Dia akhirnya untuk project yang sekarang nunggu yang bayar berikutnya. Karena udah kehabisan cash. Inilah pentingnya bisnis itu kan harus yang pertama dilakukan tuh dia harus paham tuh laporan keuangan, harus buat laporan keuangan. Kalau nggak bisa ngambil keputusan dengan baik gitu. Karena apa? Saya pernah nangani kasus kayak gini Mbak. Pelakunya itu sampai akhirnya karena ketakutan dikejar investornya, dia menangin project padahal rugi. Jadi misalnya nih kompetitornya itu 1 miliar, dia bisa nawarin 800 juta. Padahal setelah dihitung project itu untuk bisa HPP-nya aja 850. Berarti kan 150-nya profit misalnya. Lah dia 800 juta berarti kan rugi. Yang penting ada dulu buat bayar. Penting ada uang dulu masuk gitu. Itu kami waktu ngaudit jadi ketahuan, oh tiap project dia rugi. Gimana mau bayar? Makanya kita bingung. Loh, rame loh ini orderannya dia gitu ya. Kita ngeliat tuh orderannya banyak. Oh ternyata itu ada rugi. Terus udah rugi, uangnya dipakai buat nyicil ke investornya. Iya kalau pakai ngasih keuntungan, yang dibalikin uang modalnya juga, lo kan langsung habis tuh uang. Iyalah. Nah, jadi memang mismanagement, nggak punya laporan keuangan, nggak bisa ngambil keputusan dengan baik gitu ya. Walaupun pada bilang, oh ini ponzi. Kalau si kasus WO ini kan saya ngelihatnya dia tetap dapat, cuma memang uangnya sudah habis di awal. Bener. Jadi vendor-vendor yang lain catering, dekor tidak terbayar. Ya benar. Pusing deh loh. Kalau dari yang kontraktor gimana, kita bergeser nih? Nah ini korbannya banyak banget gitu ya. Aduh saya tuh kalau lihat TikTok, jadi
dia itu flexingnya luar biasa. Ya ini pernah ada beberapa case tapi saya mempunyai highlight 2. Yang satunya pakai baju syariah, yang satunya enggak. Walaupun tetap ngejual kesannya dia orang beragama yang baik gitu ya. Dia religius sekali gitu. Ya jadi dia mengemas dengan flexing. Terus bikin narasi from zero to hero. Ya. Makanya kalau katanya Koko yang realistis itu from zero to survive aja deh, nggak usah aneh-aneh. Itu udah saya setuju banget. Theo Derek tuh saya suka follow. Jadi emang from zero to hero dibikin kayak gimana. Terus hanya dengan sekian rumahnya disulap. Wah jadi kayak bagus gini-gini. Bisa jadi itu emang yang direnov emang sebagus itu. Tapi belum tentu bayar segitu. Ya misalnya nih 400 juta tuh jadi kayak gini. Padahal itu bisa jadi 500 juta. Tapi emang itu rumah jadi. Dan akhirnya ketika saya coba cek gitu ya. Ternyata nih orang dia itu ngumpulin duit itu di depan. Udah bilang punya PT, sekian PT, kontraktor gitu ya. Uang masuk ke dia itu pun rekeningnya pakai rekening pribadi, bukan rekening perusahaan. Itu aja udah mencurigakan ya. Terus dia subkon ke kontraktor di tiap kota. Ya, kontraktornya suruh kerja dulu. Itu pun harganya lebih murah. Terakhir bayarnya gitu. Ya bayarnya kalau udah jadi. Wah habis itu kontraktor itu misalnya ada yang kerjanya berantakan, dia marah-marahin suruh benerin tapi nggak dibayar. Nah akhirnya nyangkut. Akhirnya apa? Si subkonnya ini, subkontraktornya nggak ada yang mau ngerjain lagi. Iya dong pasti. Ya. Tapi orang ini gimana? Orang ini tetap kaya. Gimana dia tetap kaya? Tadi yang digugat dan dimasalahin PT-nya dia. Tapi uangnya masuk kan ke rekening dia pribadi. Dia beli aset banyak banget. Itu. Sekarang kalau nyari di TikTok, di Instagram tuh banyak banget videonya tuh yang korban-korbannya teriak. Ya. Dan pelaku-pelaku kayak gini umumnya itu langsung menggunakan upaya PKPU atau kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi jangan salah, mereka juga punya strategi hukum. Mereka udah paham hukum karena putaran banyak, orangnya banyak yang dihadapin. Dia nggak mau ngadepin head to head satu-satu. Ya, dia buat supaya dia di PKPU ya, sehingga bikin namanya istilahnya perjanjian homologasi, Mbak. Sehingga panjang kesepakatannya dan pembayarannya juga bisa lama, dicicil lagi ya. Dan kalau gagal sampai pilot, yang pilot perusahaannya bukan dianya. Walaupun sekarang dia upaya untuk nutup jangan sampai dia dipidanain gitu. Tapi modus-modus kayak gini tuh banyak ya, karena gitu flexingnya dia, orang jadi percaya karena from zero to hero. Kemudian hasil kerjaannya kelihatan bagus, dia kelihatannya baik, konten-konten berbaginya, waduh masya Allah itu. Jadi dibungkus dengan agama gitu ya. Ya ujung-ujungnya kelihatan dong. Akhirnya flexing itu selalu gini. Yang kasus robot trading itu juga gitu kan. Ngasih donasi 1 miliar, bagi-bagi duit sekian. Baik sekali. Untuk keperluan konten itu gitu kan. Jadi ya ini yang teman-teman harus bisa sikapi secara logis. Saya tahu ini memprihatinkan, kalian susah dan lain-lain. Tapi ini menjadi satu pelajaran hidup yang sangat mahal jadinya. Bahwa jangan sampai yang too good to be true, yang kelihatan FOMO, yang bikin gini, bisnis besar itu bukan karena flexing. Ya, bukan karena kan banyak nih orang sekarang udah bilang bahwa old money aja nggak pernah flexing. Benar. Ya, bahkan bos salah satu bank terbesar di Indonesia aja duduknya di kelas ekonomi kok. Makannya di pinggir jalan. Biasa aja. Biasa aja. Di Kediri itu ada old money yang suka makan pecel tempat biasa juga. Maksudnya nggak perlu ya gitu ya sampai harus flexing gitu untuk meyakinkan. Nggak harus validasi karena dia memang beneran punya duit gitu loh. Beberapa kasus apalagi ada tuh yang motivator atau influencer dicela-cela. Ujung-ujungnya dia cuma buka kelas. Habis buka kelas jualan investasinya kasus pula. Di masa lain PKPU lagi. Emang jago banget nih orang-orang kayak gini. Iya. Ya. Jadi emang
ya teman-teman tuh harus lebih realistis melihat sesuatu, ngelihat sesuatu itu yang valuable, ya boleh affordable tapi masuk akal. Oke. Gitu. Nah, itu tadi. Nanti di segmen selanjutnya ini ada materi yang tidak kalah menarik juga. Kalau tadi kita sampaikan di awal ada agama yang dimasukin di sana. Nah, selanjutnya kita akan ngobrol terkait syariah palsu, agama dijadikan alat. Tetap bersama Ngalets. Halo Sobat BP, di episode kali ini kita membahas terkait beragam kasus penipuan yang sudah terjadi, yang sudah banyak sekali menelan korban. Dan di segmen 5 kali ini topik kita itu agak sensitif begitu ya, investasi syariah abal-abal yang membawa nama agama supaya orang ini mudah percaya. Mas Bimo Prasetyo. Siap. Kan? Oke, jadi Indonesia itu yang negaranya mayoritas Islam ya. Muslim ya. Kemudian kita ini juga jumlah Muslim middle class-nya itu gede banget. Jadi ini dianggap market market bisnis syariah yang sangat potensial. Ya kita bisa tahu kenapa umroh dan haji itu menjadi sangat menarik dibuat bisnis juga, ya karena jumlah di mana juga tinggi. Ya karena permintaan Indonesia ini nyumbang banyak banget jemaah kan ya. Profil itu yang kemudian bisa melihat bahwa selain berumroh dan haji, apalagi yang bisa dikapitalisasi kan gitu. Akhirnya orang berpikir mereka ini kan pasti punya kebutuhan juga, ada punya uang pasti mau diputerin. Karena orang itu kan cenderung nggak mau uangnya diem aja. Nah, disinilah akhirnya banyak mulai serigala bisnis yang membalut bisnisnya dengan label syariah. Mulai dari developer syariah, ya, jualan Tour and travel. Iya, travel umroh haji, terus bisnis emas syariah, investasi syariah, akadnya, ya, mereka udah lancar, fasih banget ngomong akad mudorabah, murabaha, musyarakah. Buat apa kalian ke lembaga perbankan kalau kalian bisa syirkah? Wah keren lah pokoknya kalau ngomong itu. Belum lagi nih. Bisnis mereka ini gak cukup cuma bentuknya PT. Tapi PT-nya yang PT Syariah yang ada Dewan Syariahnya. Punya produk diajukan label MUI-nya. Ya di SNMUI dia dapat fatwa. Kemudian ya banyak lah bungkus-bungkus syariah lainnya ya. Belum lagi penampilan mereka yang sangat religius. Di kantornya itu dibuat disetel murotal lah gitu ya. Dengan atribut agamanya dan lain-lain gitu ya. Belum lagi semua aktivitas ibadahnya dikontenin. Ya memang katanya ibadah itu gak harus syir diam-diam. Tapi untuk disiarkan juga gitu ya. Tapi ini disalahgunakan kalau ini gitu ya. Akibatnya apa? Kita bisa lihat banyak yang kemarin-kemarin udah kasus saja ya. Ada kasus Kampung Kurma ya, walaupun itu debatable bahwa ini jual beli properti bukan investasi gitu ya waktu pembelaannya. Terus pernah ada GTI Syariah, itu jual beli emas yang katanya diinvestasikan. Orang kan kalau dengar emas, investasi emas itu merasa yakin. Karena apa? Tujuan beli emas itu kan untuk memproteksi nilai agar tidak kena inflasi. Benar, betul. Ya itulah kenapa katanya dari zaman Rasulullah sampai sekarang harganya beli kambing itu 1 dinar. Jadi walaupun harga kambing tiap tahunnya naik, kalau hitungannya 1 dinar ya masih kebeli. Nah karena emas itu tertarik. Apalagi waktu itu ada support MUI gitu ya. Ini kasusnya rame banget emang waktu itu, GTI Syariah. Michael Ong atau Ong Hang Chun kalau nggak salah namanya, warga negara Malaysia datang ke sini bikin bisnis GTI Syariah itu korbannya gede banget, kena banyak. Itu tadi dia selain udah berbadan hukum, ada akad syariahnya, ada support dari lembaga dengan label syariah, dan ternyata ya udah fiktif, kaburlah dia gitu kan. Jadi emasnya nggak ada? Nggak ada aset, perusahaannya nggak punya aset apa-apa juga, emasnya apa lagi.
Yang ada si Mas Michael itu yang kabur ke luar negeri gitu loh. Mas Michael. Oh alah. Ya. Terus kalau bisa dikatakan dia itu bisa mengeklaim perusahaannya syariah, itu dilihat dari apa sih Mas? Yang pertama dari struktur legalnya ya. Itu kemudian juga legalitasnya. Legalitasnya juga produk yang diterbitkan juga syariah gitu. Jadi dia bisa ngeklaim itu kadang karena macam-macam sih ya, dari investasi itu. Kalau akadnya tadi ya misalnya, walaupun bukan strukturnya PT yang syariah, tapi akadnya akad syariah. Misalnya investasinya kita mudharabah ya, ada pengelola dan juga ada investornya ya. Nanti investor nanam uang, pengelola yang menjalankan bisnis kemudian bagi hasil gitu ya. Kenapa ini juga lebih dianggap menarik? Karena nilai bagi hasilnya dianggap lebih menarik daripada naruh uang di bank. Pasti dia bagi hasilnya akan lebih gede gitu kan, ngasihnya. Kemudian dianggap lebih adil, fair. Kita nggak ada bagi keuntungan kalau emang nggak benar-benar untung gitu. Terus mereka akan bilang kalau kamu ke bank walaupun mudharabah atau murabaha tetap harus nyicil loh ke bank. Kan misalnya nih orang mau beli kendaraan pakai akad murabaha dari bank syariah. Itu kan bank beli dulu kemudian dijual dengan harga lebih mahal. Tapi sepakat nih nasabahnya. Sehingga akhirnya tiap bulan harus bayar. Kan gitu. Kalau mudharabah sama, diinvestasiin modal kerja buat bisnis ya, berapapun keuntungannya naik turun tapi ngasih bayarnya kan kayak cicil, tiap bulannya itu ada. Walaupun lagi rugi tetap harus bayar. Nah akhirnya bilang selalu pendekatannya, sudahlah kita nih sama-sama muslim ya syirkah saja. Saya bukannya menjelekkan atau mendegradasi ini ya, cuma ini pola yang dilakukan oleh orang-orang yang jual investasi dengan label syariah yang ternyata abal-abal, yang disalahgunakan. Cara dia meyakinkan itu adalah kayak gitu. Modus penipuan termasuk syariah abal-abal tadi gitu ya. Ini benar, harus kita bahas juga di sini. Gitu. Jadi memang kelihatan sangat meyakinkan cara dia kan kayak tadi gitu. Ini lebih besar keuntungannya. Kan buat orang greedy. Bayangin siapa yang nggak mau berbisnis ta'awun ya. Itu kemudian jadi udah ada nilai agamanya ya, kemudian sama-sama barokah, sejahtera. Betul. Waduh, kita kalau bisa kan hidup barokah, mati masuk surga. Itu kan semua impian semuanya. Nah karena itu yang dijual oleh mereka, akhirnya korbannya banyak. Karena iming-iming surga yang diberikan gitu. Luar biasa sekali. Jadi ada mitigasi syariah yang benar tadi, cek sertifikat tanah di BPN. Ya kalau misalnya tadi ya, kalau tadi bisnis developer tadi ya, developer syariah, terus apa tanahnya itu bener tanah dia apa enggak gitu ya dia. Karena dicek juga ya. Terus juga tadi kalau bertransaksi pastikan kita transaksi dengan pihak yang tepat. Kalau tadi kan transaksi sama PT, rekeningnya pribadi. Nah gitu. Itu harus dicurigai juga itu. Bisa jadi modus juga. Malah ada yang lebih parah, pakai rekening anak buahnya atau cabang-cabangnya. Nah, itu salah satunya. Jadi ya itu harus antisipasi, karena saya nggak selalu katakan bahwa ada perjanjian, ada legalitas itu pasti aman, tapi harus logik juga. Betul juga. Selain itu mitigasinya, verifikasi izin di OJK. Nah, gitu ya. Dan juga akad harus jelas, objek serta bagi hasil seperti yang tadi Mas Bimo sampaikan ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi di segmen ke-6 terkait kenapa orang pandai bisa tertipu. Kenapa orang pintar bisa tertipu? Nah, Mas Bimo, seperti yang tadi Mas sampaikan ya, bahwa korban dari penipuan ini itu banyak juga yang punya profesi-profesi mentereng, gitu kan? Ya. Ini kenapa sih kok orang-orang pintar ini bisa akhirnya menjadi korban penipuan? Oke. Jadi tadi penipu itu selalu mengikuti emosional seorang, bukan kecerdasan. Justru kecerdasan orang itu yang
disinggung, diuji ya. Misalnya gini, untuk meyakinkan orang pintar tadi misalnya harus cek legalitas, ada nggak dari OJK, dari DSN, MUI gitu ya. Ada dari ini orang-orangnya siapa aja ini. Karena merasa orang-orang pintar pasti akan melakukan itu semua, verifikasi, cek segala macam. Ya mereka penuhi juga. Ya mereka punya juga tadi kan kayak kayak misalnya tadi contoh tuh investasi emas si Michael Ong yang itu kabur. Kan di legalitasnya ada semua. Isu investasi emas masuk akal. Yang bikin nggak masuk akal bahwa emasnya bisa dijual ke pihak tertentu yang harganya lebih tinggi, dia dapat profit dari situ ya. Memang ada lah. Tapi sisi intelijensi orang ini jadi sudah terselesaikan kalau kita melihat oh ini udah aman. Ya, saya ada case sekarang lagi jalan nih, lagi rame dan kayak semua media lagi nulis ya tentang DSI itu ya, Dana Syariah Indonesia. Ya itu tadi korbannya udah sekitar 14.000, nilai 1,5 triliun. Restrukturisasi dia cuma punya uang 3,5 miliar. Bayangin, ini kan nggak masuk akal. Alasannya semua pemilik proyek yang minjem uang itu gagal bayar. Terus tidak ada mitigasi. Bayangin, harusnya kan dia nggak hanya ngumpulin dan distribusiin uang gitu. Bahkan kabarnya saya baca di media itu mereka bahkan tidak bisa memverifikasi berapa jumlah lendernya. Loh kan aneh. Ini berarti ada fraud, dan saya menduga sebenarnya kalau ada pelanggaran dari direksi, komisaris dan pemegang saham, ini berarti ada fiduciary duties atau peran dan tugasnya yang dilanggar berdasarkan undang-undang. Mereka harus tanggung jawab secara pribadi loh kalau terbukti ada pelanggaran itu. Betul. Gitu loh. Ini nggak main-main. Nama baik OJK, MUI dan lain-lain jadi rusak karena mereka. Betul. Ya, belum lagi umat muslim itu jadi korban. Mau percaya sama siapa lagi kalau nggak kayak gini? Gitu kan. Nah, jadi lembaga pengawas ini kita berharap agar lebih gimana ya peran aktifnya. Saya melihat kalau misalnya OJK buat lebih ketat gitu ya, punya sistem pengawasan, mekanisme ketika ada alert gitu ya lewat pelaporannya bahwa ini udah mulai telat, ini udah mulai gini, nggak nunggu sampai meledak dilaporkan baru terjadi gitu ya. Jadi gitu baru jadi perhatian gitu. Jadi ketika udah sampai sekian udah bermasalah, udah stop, nggak boleh lagi ngumpulin dana dari masyarakat. Gitu kan. Jadi ada early warningnya juga. Beresin dulu nih yang sekian. Ada ini ya tagih-tagihin dulu tuh duit balik baru boleh lagi. Gitu. Jadi nggak sebesar ini gitu ya. Jadi memang kita berharap peran penegak hukum dan juga lembaga pengawasnya ya itu bisa lebih aktif, lebih sistemnya lagi ya, sistemnya lebih ketat lagi, karena akhirnya orang-orang yang punya niat baik berinvestasi ini jadi disalahgunakan karena label sudah berizin dan diawasi oleh pemerintah gitu Mbak. Oke, luar biasa, menarik sekali, sudah banyak sekali yang akan kita bahas di sini ya. Terakhir nanti di segmen 7 kita akan ngobrol terkait enforcement, mitigasi, dan tetap bersama Ngobrol Legal Bisnis Investasi. Mas Bimo, di segmen kali ini tadi kan di awal kita sudah membahas terkait beragam kasus penipuan gitu ya. Kalau sekarang, kalau misalnya kita sudah terlanjur kena nih, apa yang harus kita lakukan, Mas? Oke. Ya, memang kesannya agak terlambat, tapi tidak ada kata terlambat gitu ya. Karena gini, tadi ya serapi-rapinya mereka membuat legalitas dan lain-lain ya, kita makanya harus cek semua akad perjanjian investasi, cek izin mereka gitu ya, sesuai apa enggak ya. Contoh misalnya ya, waktu itu ada kasus investasi juga dari konsultan keuangan yang ternyata konsultan bikin kontennya juga keren-keren, edukasi tentang keuangannya. Ternyata ujung-ujungnya dia ngumpulin dana dan akhirnya entah dia terlibat dalam saham gorengan atau dia apa, tapi dia selalu rekomendasikan ke emiten tertentu gitu ya, sehingga ketika digoreng dan jatuh nasabah kliennya kehilangan uang semua. Nah akhirnya setelah dicek
izin usaha mereka nggak sama dengan kegiatan usaha mereka. Nah ini akhirnya jadi pintu masuk, bukan hanya bisa gugat perdata minta pengembalian, tapi bisa laporin mereka pidana ya, dan juga minta kepada penegak hukum agar ada aset recovery. Jadi dari tindak pidana mereka bahkan sampai TPPU ya, tindak pidana pencucian uang, nanti aset mereka dikumpulkan, dijual dan dibagikan kepada para korban. Itu dimungkinkan ya kalau misalnya ini dugaannya penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang. Tapi kalau ini perdata ya kalian harus paham akadnya apa, pelajari, kumpulkan buktinya ya. Kemudian pastikan kalian mengambil langkah yang sesuai, karena ada yang lucu nih waktu itu kasus ya, ada seorang ustadz yang ngumpulin dana banyak untuk investasi tambang gitu ya. Korbannya udah banyak, punya klaim kuat, dikabulkan tingkat pertama, tingkat keduanya kalah hanya gara-gara hal formil sepele. Harusnya di pengadilan agama bukan pengadilan negeri gugatnya. Karena apa? Beda penyelesaian sengketa investasi kalau akad syariah dengan akad konvensional. Iya, jadi pastikan cek akad sebelum gugat. Gitu. Iya, bener. Ini kan sederhana. Akadnya syariah atau konvensional begitu ya, harus disesuaikan. Jadi karena akad syariah penyelesaiannya di pengadilan agama bukan di pengadilan negeri gitu. Jadi udah dikumpulin bukti kuat, punya semuanya, jangan sampai salah langkah. Perhatikan aspek formil, aspek materialnya ya. Kumpulin bukti, saksi dan relevansi antara kejadian fakta dengan kerugian yang ada. Ini harus ada kausalitas, hubungan sebab akibat. Oke, siap. Oke, terakhir Gitu. Mas Bimo, gimana sih kita tuh biar punya checklist anti penipu? Supaya jauh-jauh deh dari penipu-penipu itu. Sebenarnya saya punya beberapa catatan, walaupun sebenarnya ini ya saya sendiri juga harus hati-hati ya. Kita akan terus nguji gitu ya. Yang pertama, jangan sampai kena FOMO. Kalau nawar untung besar dalam waktu cepat, kabur duluan. Ya, karena Masuk kadang akal ya? ini nggak masuk akal. Karena iya, gini, nggak masuk akal dia. kadang gini Mbak, investasi jangka pendek untuk membiayai investasi jangka panjang. Ya, nggak mungkin ya. Dulu pernah ada kasus kayak gini tuh, yang kasus Cipaganti. Ya, dia udah sukses di rental mobil, terus sampai IPO dan akhirnya ke batubara ya kalau nggak salah. Ya, investasi jangka pendek untuk jangka panjang. Jadi kan nggak mungkin belum dapat duitnya udah bisa ngasih bagi hasil, kesulitan pasti kan. Nah, Terus apa lagi? terus minta OTP, blokir. Kita ini minta mau investasi jangan malah dimintain duit ya. Karena ada juga nih klien saya yang hampir kehilangan mayoritas saham perusahaannya, yang dijanjikan dapat proyek, tapi untuk dapetin proyek banyak dia harus keluarin duit lebih besar lagi. Ya ada keluar duit bukan lebih besar ya, tapi gede juga duit yang keluar, katanya buat operasional dan lain-lain. Ya jadi too good to be true gitu ya. Sama aja mau keluar duit malah dimintain OTP, ya blokir lah ya. Kemudian ya ada legalitas saja bermasalah, apalagi nggak ada legalitas. Oke, Ya cek dulu dong. legalitasnya. Masuk akal dong kan ya. Kemudian selalu cek waspadainvestasi.ojk.go.id. Ya ada nggak di sana yang mulai Cek dilaporin. perizinan. Terus abis itu dari yang bermasalah kan suka ada daftar yang masalah. Dan juga cek yang sebelumnya, ada bis-bis yang mirip-mirip kayak gini tuh kasusnya kayak gimana. Ya gimana cara ngindarinnya, jangan sampai kena tipu dayanya. Terus biasanya nih ya, orang kalau mau nipu itu kalau lagi mau tanda perjanjian diajak ngobrol terus sampai orang nggak mau baca. Jadi ke distract-nya. Distract. Benar. Akhirnya terus akhirnya yaudah ini kita mau pergi nih, udah tantan Strategi penipu juga itu ya. Oh itu juga bagian. Ya, cek badan usaha di oss.go.id ya, apakah bidang usaha, kegiatan usaha itu sama dengan izin yang dia miliki. Ya itu yang udah paling minimum banget. Tapi yang paling penting adalah kita harus selalu rasional, jangan karena emosional berinvestasi, dan juga cek profil orangnya, profil perusahaan dan kasus-kasus yang pernah ada. Ya, jangan taruh satu uang untuk berinvestasi, dan yang paling penting jangan sampai berhutang untuk berinvestasi. Itu banyak terjadi. Iya.
Itu yang harus dihindari ya. Yes. Dari hutang untuk investasi. Ya. Luar biasa. Jadi untuk sobat BP semua harus lebih hati-hati. Hati-hati itu gratis. Nah, kalau udah kena tipu itu yang mahal, begitu ya. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan di sini terkait beragam kasus penipuan yang sudah disampaikan oleh Mas Bimo Prasetyo bisa menjadi tambahan ilmu dan juga memberikan kita literasi agar lebih waspada terkait penipuan investasi dan juga bisnis. Sobat BP jangan lupa bagikan podcast ini ya ke grup WA, Ke teman-teman yang lain, keluarga, ke grup keluarga, ke grup mantan, boleh. Supaya kita semua terbebas dari jeratan penipu. Usai sudah untuk Ngolabs edisi kali ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Bimo, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.